warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dalam kondisi seperti ini. Dan sebelum pembelajaran kita selanjutnya, maka di sini Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah di sini? Oke, alhamdulillah semuanya masuk. Berarti kita langsung masuk ke pembelajaran. Nah, hari ini ada yang tahu kita ini belajar apa? Yap, betul sekali. Kita di sini akan belajar mutasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi mutasi, maka kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, dapat mendeskripsikan serta menjelaskan materi pada mutasi. Nah, jadi kalian semua siswa-siswa itu harus dan mampu mendeskripsikan serta menjelaskan materi-materi mutasi, serta dapat juga mengemukakan, menjelaskan macam-macam dan juga faktor penyebab dari mutasi itu sendiri. Dan kita juga dapat menguraikan serta mengetahui apa saja contoh mutasi pada manusia. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak apa itu mutasi? Belum tahu? Yuk kita cari tahu sama-sama dengan cara kita lihat dulu gambar tersebut. Nah, sudah terlihat ya gambar tersebut? Apa gambar tersebut itu? Yap, betul sekali, semangka. Lalu kalian lihat tidak apa perbedaannya? Ya, yang pada gambar tersebut ada yang tanpa biji dan ada yang dengan biji. Mengapa Bu, kok gambar tersebut yang dijadikan contoh? Ya, karena pada umumnya semangka itu memiliki biji, tetapi terjadilah mutasi buatan yang dilakukan oleh manusia sehingga menghasilkan semangka tanpa biji. Nah, hal tersebut karena adanya sebuah peristiwa perubahan materi genetik yang terjadi pada buah semangka tersebut. Nah, dari gambar tersebut kita sudah tahu ya apa itu yang dimaksud dengan mutasi. Ya, jadi mutasi merupakan peristiwa perubahan susunan materi genetik pada suatu organisme atau makhluk hidup yang dimana sifatnya tersebut akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Nah, itu dia pengertian dari mutasi. Nah, tapi kita tidak hanya mengenal apa aja itu mutasi, tapi kita harus tahu dan yang dimaksud dengan mutan dan juga mutagen. Nah, mutan itu sendiri adalah makhluk hidup yang memperlihatkan perubahan akibat mutasi. Contohnya itu yang tadi adalah semangka tanpa biji. Nah, itu adalah yang disebut dengan mutan. Nah, kalau mutagen itu apa? Nah, mutagen itu adalah agen yang menyebabkan terjadinya mutasi. Contohnya itu seperti zat kimia, virus ataupun bakteri, dan juga bisa sinar gamma, sinar ultraviolet, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui mutasi, mutan, dan juga mutagen, nah yang tadi kan mutasi itu adalah peristiwa perubahan materi genetik. Nah, selanjutnya kita mengenai dulu nih apa itu materi genetik. Nah, materi genetik itu ada DNA, ada gen, dan juga kromosom. Nah, DNA atau deoksiribonukleoasid merupakan materi genetik pada tubuh yang tersusun oleh basa nitrogen, gula, dan juga fosfat. Nah, basa nitrogen ini sendiri itu dibagi menjadi dua, ada purin dan juga pirimidin. Nah, di purin ini ada yang namanya adenin dan juga guanin, dan pada pirimidin ini ada sitosin dan juga timin. Nah, pada rantai DNA itu kan yang kita ketahui adalah rantai double helix atau ganda. Nah, sehingga di situ adanya pasangan basa nitrogen. Nah, pasangan ini jika dia adenin maka pasangannya adalah timin. Nah, jika dia guanin maka pasangannya adalah sitosin. Nah, selanjutnya di sini ada gen. Gen itu sendiri sama seperti DNA, dia adalah materi genetik, tetapi dia itu tersusun oleh DNA dan juga kromosom itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada kromosom.
kromosom adalah struktur DNA yang membawa gen, serta mentransfer informasi genetik. Kromosom pada manusia atau pada makhluk hidup itu biasanya pada betina atau pada perempuan itu dia memiliki 44A plus XX atau 22AA plus XX. Pada laki-laki atau pada jantan itu dia biasanya 44A plus XY atau 22AA plus XY. Ini merupakan suatu kromosom yang normal. Setelah kita mengetahui apa itu mutasi, materi genetik, dan juga mutan dan mutagen, maka selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam mutasi itu sendiri. Macam-macam mutasi itu ada dua, yaitu mutasi secara alami dan juga mutasi secara buatan. Kalau alami, ya namanya juga alami, berarti dia itu secara spontan atau alamiah yang terjadi pada makhluk hidup itu sendiri. Sedangkan pada mutasi buatan ini adalah mutasi yang terjadi dengan campur tangan manusia atau dibuat oleh manusia itu sendiri. Contohnya adalah seperti pengawet makanan, terus transgenik tanaman yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, itu semangka tanpa biji itu adalah mutasi buatan, terus juga pendeteksi penyakit dan lain sebagainya. Setelah kita mengenai macam-macam mutasi, selanjutnya kita mengenai jenis-jenis mutasi. Jenis-jenis mutasi ini dibagi menjadi dua, ada berdasarkan sel yang bermutasi dan berdasarkan tingkatan yang bermutasi. Berdasarkan sel yang bermutasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada mutasi somatik dan juga mutasi gametik. Kalau mutasi somatik ini dia itu adalah mutasi yang terjadi pada sel tubuh. Dan sifatnya itu dia tidak menurunkan kepada generasi selanjutnya, tapi berbeda dengan mutasi gametik. Mutasi gametik ini mutasi yang terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Sifatnya ini dia itu akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis mutasi. Yang kedua yaitu berdasarkan tingkatan yang bermutasi. Berdasarkan tingkatannya dibagi lagi menjadi dua, ada mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Mutasi gen ini terjadi akibat perubahan struktur DNA atau gen itu sendiri. Pada mutasi gen ini terdapat macam-macamnya, yaitu ada 3. Yang pertama ada substitusi, ada inversi, dan juga delesi. Yang pertama ada substitusi. Substitusi ini adalah perubahan atau pertukaran basa nitrogen. Substitusi dibagi lagi menjadi 2, ada transversi dan juga transisi. Transversi ini adalah pertukaran atau penggantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Contohnya, perubahan dari pirimidin menjadi purin atau sebaliknya. Dan yang kedua ada transisi, yaitu adalah pertukaran atau penggantian basa nitrogen yang sejenis. Contohnya, penggantian purin dengan purin, pirimidin dengan pirimidin. Selanjutnya ini adalah macam-macam mutasi gen yang tadi sudah dijelaskan, ada substitusi, inversi, dan juga delesi. Di substitusi ini tadi sudah dibagi menjadi 2, yaitu adalah transversi dan juga transisi. Kalau transversi itu adalah pertukaran basa nitrogen yang tidak sejenis. Misalnya seperti ATG, dia itu akan berubah menjadi TAC. Jadi purin diubah menjadi pirimidin dan sebaliknya. Terus pada transisi itu adalah pertukaran basa nitrogen yang sejenis. Contohnya itu AGG menjadi GAA. Ini adalah purin menjadi purin atau TCC menjadi CTT. Itu adalah pirimidin menjadi pirimidin. Yang kedua ada inversi, yaitu adalah penambahan basa nitrogen. Contohnya ada pasang basa ATCT. Dia itu menjadi ATCT-CA. Di sini ada penambahan. Ada penambahan 2 pasang basa nitrogen. Selanjutnya yang ketiga itu ada delesi, yaitu ada pengurangan atau penghilangan basa nitrogen. Contohnya di sini ada pasang basa nitrogen AGCT AT, sehingga dia itu hilang 2 basa nitrogen yang ada di belakangnya, yaitu pasang basa A dan T. Dia hilang. Itu dia macam-macam mutasi gen. Selanjutnya ada mutasi kromosom. Mutasi kromosom ini disebabkan oleh perubahan struktur kromosom dan juga perubahan jumlah kromosom. Perubahan struktur kromosom ini ada 4 macam. Ada delesi, ada duplikasi, inversi, dan juga translokasi. Delesi kromosom adalah pengurangan atau penghilangan
satu segmen kromosom atau lebih. Nah, contohnya itu A, B, C, D, E, F. Nah, sehingga ada segmen yang hilang, yaitu adalah B dan C, karena menjadi A, D, E, F. Nah, selanjutnya ada duplikasi kromosom. Ini adalah penggandaan atau penambahan satu set kromosom atau lebih. Nah, contohnya itu adalah A, B, C, D, E, F dan menjadi A, B, B, C, D, D, E, F. Nah, sehingga ada penggandaan atau penambahan pada kromosom B dan D. Nah, selanjutnya ada inversi kromosom, yaitu adalah pertukaran pada segmen kromosom. Contohnya itu di sini ada A, B, C, D, E menjadi A, C, D, D, E, yaitu adalah adanya pertukaran segmen kromosom C dengan B. Dan yang terakhir ada translokasi kromosom. Translokasi kromosom ini adalah pertukaran atau pemindahan dua kromosom yang berbeda atau tidak sejenis. Nah, contohnya ini ada A, B, C, D, E, F dan G, H, I, J, K, sehingga menjadi A, B, C, D, J, K dan G, H, I, E, K, sehingga adanya pertukaran antara segmen kromosom J dengan segmen kromosom E. Nah, selanjutnya ini ada perubahan jumlah kromosom yang dibagi menjadi dua lagi, yaitu adalah euploidi dan juga aneuploidi. Nah, euploidi ini adalah pengurangan atau penambahan pada keseluruhan kromosom atau pada keseluruhan set kromosom. Nah, contohnya itu pada ploid-ploidi, terus triploid, terus tetraploid, dan polyploid. Nah, karena pada umumnya kromosom pada manusia itu adalah 2N atau diploid. Nah, sehingga pada euploidi ini adanya pengurangan dan juga penambahan. Nah, selanjutnya ada aneuploidi. Aneuploidi ini adalah pengurangan atau penambahan pada satu kromosom saja. Nah, contohnya itu ada monosomi atau 2N-1, terus ada nulisomi atau 2N-2, ada trisomi 2N+1 dan juga tetrasomi 2N+2 dan polisomi, yaitu adalah lebih dari 2N+2. Nah, hal inilah perubahan jumlah kromosom yang diakibatkan oleh mutasi kromosom itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam mutasi, jenis-jenis mutasi, dan sebelum kita masuk ke faktor penyebab dan juga macam-macam mutasi pada manusia, maka di sini Ibu ingin kalian membuat kelompok dan mengerjakan soal tersebut. Jika sudah, nanti kita diskusikan secara bersama apakah jawaban tersebut baik, benar, atau ada peninjauan kembali. Oke, sudah selesai mengerjakannya, dan Ibu rasa itu cukup karena kalian semua sudah paham dan sudah mengerti apa itu substitusi, terus habis itu macam-macam mutasi gen dan juga kromosom. Maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah faktor penyebab dan juga mutasi pada manusia. Selanjutnya ada faktor penyebab pada mutasi atau disebut dengan mutagen. Nah, mutagen ini dibagi menjadi 3. Ada mutagen bahan kimia, bahan fisika, dan juga bahan biologi. Nah, mutagen pada bahan kimia ini contohnya ada konklisin, zat digitonin, terus pestisida, dan lain sebagainya. Nah, terus mutagen pada bahan fisika ini ada sinar UV, sinar gamma, radioaktif, radiasi, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya ada mutagen bahan biologi. Nah, biasanya pada umumnya inilah yang terjadi mutasi, seperti adanya virus, bakteri, dan terjadinya transposon, dan lain sebagainya. Hal tersebutlah faktor-faktor penyebab terjadinya mutasi. Selanjutnya ada mutasi kromosom pada manusia. Nah, di sini saya ada singkatan untuk menghafal macam-macam mutasi pada kromosom manusia ini, yaitu adalah Dewi Persik enggak di JKT48. Jadi ada Down syndrome, ada Patau syndrome, ada Edward syndrome, ada Jacob syndrome, ada Klinefelter syndrome, dan juga Turner syndrome.
Nah, di sini dari kata Dewinya itu adalah dari Down syndrome, Persiknya itu dari kata Patau syndrome, enggaknya dari Edward syndrome, dan JKT-nya itu dari Jacobs, Klinefelter, dan juga Turner syndrome. Nah, di sini Down, Patau, dan Edward syndrome itu adalah masuk ke dalam kromosom tubuh atau somatik. Nah, kalau Jacobs, Klinefelter, dan Turner itu adalah kromosom gamet atau kromosom kelamin. Nah, pada kromosom tubuh ini yang kita ketahui pasti sifatnya itu tidak akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Tetapi kalau pada kromosom gamet atau kelamin ini akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai mutasi kromosom pada manusia. Yang pertama ada Down syndrome. Di sini Down syndrome itu mengalami penambahan pada kromosom tubuhnya menjadi 45A plus XX atau XY dan terjadi pada kromosom ke-21. Nah, Down syndrome ini dia itu akan mengakibatkan manusia menjadi rentan terhadap penyakit atau tidak tahan terhadap infeksi. Nah, berikut gambar terhadap Down syndrome. Nah, selanjutnya ada Patau syndrome. Nah, Patau syndrome ini dia sama seperti Down syndrome, yaitu adanya trisomik atau penambahan pada sel tubuhnya atau kromosom tubuhnya, yaitu menjadi 45A plus XX atau XY. Tetapi dia terjadi pada kromosom ke-13, 14, dan 15. Nah, pada Patau ini dia itu menyebabkan kerusakan pada otak serta pendarahan. Nah, maka dari itu pada biasanya Patau syndrome ini dia tidak dapat bertahan hidup lama. Gitu. Dan ini berikut gambarnya. Nah, selanjutnya ada Edward syndrome. Nah, Edward syndrome ini sama, yaitu menjadi 45A plus XX atau XY dan terjadi pada kromosom ke-18. Nah, pada umumnya Edward syndrome ini dia itu pada manusia menjadi tengkorak kepalanya itu menjadi lebih lonjong dan tubuhnya itu menjadi lebih lebar dan telinganya tidak memiliki ukuran yang tidak wajar. Nah, berikut dari gambar Edward syndrome. Selanjutnya ada Jacob syndrome. Nah, Jacob syndrome ini dia itu adanya penambahan pada sel gametnya atau pada sel kelamin sehingga terjadi 44A plus XYY. Maka di sini ada penambahan pada kromosom Y. Nah, Jacob syndrome ini pada manusia biasanya dia itu memiliki sifat yang kriminalitas gitu. Jadi dia itu mempunyai rasa kriminal kayak menusuk-nusuk dan lain sebagainya. Nah, ini dia gambarnya. Dan selanjutnya ada Klinefelter syndrome. Di sini juga dia adanya penambahan sel gamet, kromosom gamet, yaitu menjadi 44A plus XXY, yaitu adanya penambahan kromosom X. Nah, pada Klinefelter ini dia itu terjadi pada kelamin jantan atau laki-laki yang dimana dia itu testisnya tidak berkembang sehingga tidak menghasilkan sperma yang dapat dikatakan mandul dan terjadinya pertumbuhan payudara. Nah, ini dia gambar dari Klinefelter syndrome. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada Turner syndrome. Nah, Turner syndrome ini berbeda daripada yang sebelumnya karena dia itu adanya pengurangan pada kromosom gamet sehingga terjadi 44A plus X0, yaitu adanya penghilangan kromosom X. Nah, biasanya di sini itu terjadi pada wanita. Nah, pada wanita ini ovariumnya itu tidak berkembang secara sempurna sehingga dapat dikatakan mandul atau steril dan reproduksinya itu tidak berkembang dengan baik. Nah, ini dia gambar dari Turner syndrome. Nah, selesai materi mutasi pada hari ini. Ibu pengen ada satu orang yang memberikan kesimpulan dari materi tersebut. Yuk, siapa yang berani menyimpulkan? Saya bisa menyimpulkan materi hari ini, Bu. Jadi, materi hari ini adalah mutasi. Mutasi merupakan peristiwa perubahan materi genetik pada makhluk hidup.
Lalu ada mutan dan mutagen, serta macam-macam mutasi yaitu mutasi alami dan buatan. Adapun jenis-jenis mutasi yaitu mutasi kromosom dan mutasi gen, dan adanya contoh mutasi kromosom pada makhluk hidup yaitu Down syndrome, Patau syndrome, Edward syndrome, Jacob syndrome, Klinefelter syndrome, dan Turner syndrome. Baik sekali penyimpulannya dan tepat sekali penyimpulannya. Jadi dapat disimpulkan materi mutasi pada hari ini yaitu adalah mutasi merupakan peristiwa perubahan materi genetik yang terjadi pada organisme dan sifatnya itu akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Nah, mutasi ini terdapat macam-macamnya dan juga jenis-jenisnya. Ada macam-macamnya itu ada mutasi somatik dan juga gametik. Terus jenis-jenisnya itu ada mutasi gen dan juga kromosom, serta terdapat faktor-faktor dan juga mutasi kromosom yang ada pada manusia. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.